Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tatap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan saudaraku sekalian. Sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkat dan rahmat-Mu selalu baru bagi kami semua setiap harinya. Pada pagi hari ini, kami dari DKJ Karangasem mau belajar bersama tentang firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, suka hati pikiran kami. Layakkan kami untuk mengerti dan memahami, serta mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau merendahkan diri kami lebih lagi di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini kita ambilkan dari Lukas 14 ayat 7 sampai 14. Beginilah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang tentang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia janganlah datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di mata semua orang tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang-orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dengan demikian engkau mendapatkan balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa
untuk membalas kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang yang benar. Beginilah bacaan firman Tuhan dari Lukas 14 ayat 7 sampai 14. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan pada pagi hari ini yang kita beri judul Sikap Rendah Hati. Sikap menyombongkan diri nampaknya menjadi salah satu godaan yang menyerang kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Di dalam kitab Amsal memperlihatkan bahwa pada zaman Raja Salomo menjadi raja, orang-orang berusaha menyombongkan diri dan mencari muka di depan raja. Di dalam bacaan Injil, nampak jelas adanya budaya ini. Mengundang hanya orang-orang terhormat, kebiasaan duduk di tempat yang terhormat. Kesombongan sering membuat manusia enggan menerima mereka yang berbeda dan tidak sederajat. Tak heran tak kala Yesus hadir dalam acara perjamuan makan, semua tertuju kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pandangan mereka menyorotkan kebencian dan sikap merendahkan. Di dalam penulis surat Ibrani memberi nasihat kepada setiap orang yang percaya. Peliharalah kasih persaudaraan, yang artinya kasih persaudaraan itu mesti diperjuangkan dan diwujudkan secara terus-menerus oleh setiap orang yang menjadi bagian dalam persekutuan. Segala tindakan dalam mewujudkan kasih persaudaraan mesti didasari dengan sikap rendah hati. Yang pertama, rendah hati berarti tahu menempatkan diri dalam kebersamaan. Dalam bahasa sederhana, rendah hati adalah laku hidup, yaitu ojo tume. Ojo tume mengajak manusia untuk senantiasa menyadari bahwa di atas langit masih ada langit dan manusia lain yang lebih dari diri kita. Dan yang kedua, rendah hati berarti hidup yang berpusat kepada kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, rendah hati merupakan sikap hidup yang mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingannya sendiri. Saudara sekalian, misalnya orang kaya, bagaimana ia dapat membantu program-program kepentasan kemiskinan dan lain-lainnya. Orang yang mampu melakukan hal-hal demikian tidak akan kehilangan apa yang dimilikinya. Sebaliknya, mereka akan mendapatkan lebih dari yang mereka miliki. Di dalam kesaksian pemazmur mengungkapkan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Sikap rendah hati memungkinkan kita untuk membuang segala bentuk keakuan. Yesus telah memberikan contoh bagaimana sikap hidup yang senantiasa memperjuangkan pemulihan
bagi harkat martabat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersikap rendah hati seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sedikit firman-Mu. Ajar kami bisa untuk mengasihi Engkau terutama dan mengasihi sesama kami apapun keadaannya. Dan ajar kami mengucap syukur, baik tidak baik waktunya. Roh Kudus, tuntun kami menjalani setiap hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin.